Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dinda Nurul Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, saya Sidik Permana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas LKPD yang saya buat. Pertama, di sini ada LKPD tertulis objektif, di mana saya mengambil materi tentang hak dan kewajiban untuk jenjang kelas 9 SMP atau MTS. Pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta upaya dalam menghormati hak dan kewajiban warga negara. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada ringkasan materi. Ringkasan materinya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menempatkan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar warga negara merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan keduanya, memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Sedangkan seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pengerjaan, di mana pertama, setiap peserta didik dibagi menjadi dua kelompok. Kedua, setiap kelompok melempar botol hingga berdiri agar bisa menjawab soal. 3. Dengan durasi waktu, setiap anggota kelompok diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan pertanyaan. 4. Kelompok yang dapat mengisi jawaban semua dengan cepat dan tepat akan menjadi pemenangnya. Jadi, setiap kelompok itu secara bergantian untuk melempar botol supaya botol tersebut bisa berdiri secara tegak. Bila mana botol tersebut tidak berdiri secara tegak, maka peserta didik tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini ada tugas soalnya, di mana setiap peserta didik itu harus mengisi jenis hak yang diterima dan kewajiban yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya di sini ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ada kriteria identifikasi hak. Nah, di sini ketika peserta didik mampu menuliskan contoh hak di lingkungan ketiga tersebut, baik itu lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat, maka akan mendapatkan poin sangat baik atau poin 4. Nah, bila mana kurang maksimal, itu akan mendapatkan poin 3 atau baik, terus ada cukup, ada perlu pertimbangan. Terus juga ada kriteria
selanjutnya yaitu identifikasi kewajiban, terus waktu pelaksanaan, serta kerapihan dan tata bahasa. Nah, nanti untuk skornya itu skor total dikali ya total skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada yang ingin disampaikan kepada guru mengenai tugas ini dan kesan dan pesan setelah mengerjakan tugas ini. Nah, itu merupakan refleksi dari tugas LKPD penilaian tertulis objektif. Kita masuk ke LKPD yang kedua, yaitu LKPD tertulis subjektif. Di sini saya mengambil materi mengenai melestarikan budaya bangsa untuk jenjang kelas 8 SMP atau MTS. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa, serta memahami budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air melalui apresiasi terhadap warisan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada ringkasan materi. Nah, secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sangkakerta, yaitu budhaya yang merupakan bentuk plural dari budhi yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal budi manusia. Secara sederhana, budaya dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang merupakan hasil kreasi akal budi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setiap masyarakat memiliki nilai-nilai luhur yang kemudian diekspresikan dalam bentuk budaya. Budaya tersebut kemudian diwariskan menjadi tradisi secara turun-temurun. Jadi, budaya merupakan warisan berharga dari nenek moyang yang kita harus jaga. Nah, budaya merupakan warisan nenek moyang. Nah, banyak nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya merupakan identitas kita sebagai pribadi, sosial, dan bangsa. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Mari kita mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada pengerjaan. Nah, sebelum ke pengerjaan, di sini ada langkah-langkah pengerjaan, ya, dan ada tugasnya juga. Yang pertama, masing-masing peserta didik itu akan mendapatkan kartu soal yang sudah disediakan di meja, dan peserta didik juga akan mendapatkan kertas yang akan dipergunakan untuk mengisi jawaban dari kartu soal tersebut. Nah, yang kedua, setiap peserta didik juga akan mengisi kartu soal secara bergantian dan akan berpindah mengisi kartu soal ke meja yang selanjutnya. Yang ketiga, peserta didik akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab dari setiap kartu soal. Jadi, di setiap meja tersebut sudah ada kartu soal satu, ya. Jadi satu meja itu sudah ada satu kartu soal. Terus setiap peserta didik itu akan mengisi pertanyaan yang sudah ada di meja tersebut, dan peserta didik juga membawa kertas masing-masing untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan dari meja-meja yang sudah diisi oleh kartu soal. Nah, di sini ada tugas dari soal-soal yang saya sediakan. Yang pertama itu bagaimana cara melestarikan budaya bangsa di lingkungan sekolah. Yang kedua, jelaskan mengapa keberagaman budaya Indonesia disebut sebagai kekayaan bangsa yang tak bernilai
tak ternilai harganya. Terus yang ketiga, apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika sebuah bangsa tidak memperdulikan warisan budaya nenek moyangnya. Terus yang keempat, globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang sangat kuat. Bagaimana cara kamu menyaring budaya asing agar tidak melunturkan jati diri budaya lokal? Nah, yang kelima yaitu ada banyak generasi muda yang lebih menyukai musik modern daripada musik tradisional, seperti gamelan atau angklung. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap alat musik tradisional tersebut? Nah, yang keenam, ada pemerintah sering mengadakan festival budaya tingkat nasional. Nah, menurut pendapatmu, apa manfaat kegiatan tersebut bagi generasi muda? Terus yang ketujuh itu ada jelaskan peran media sosial dalam membantu mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Terus yang kedelapan ada sebutkan dan jelaskan 3 contoh tindakan nyata yang bisa kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan tradisional daerahmu. Terus yang kesembilan, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari pengakuan dunia tersebut terhadap budaya kita? Dan yang ke-10 ada mengapa penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga mulai berkurang. Terus berikan solusi agar bahasa daerah tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaiannya itu di sini ada kolom nomor, terus ada nama peserta didik, terus setiap hasil dari jawaban yang telah dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh peserta didik akan mendapatkan nilai. Salah satunya di sini ada kemiripan jawaban mendapatkan poin 5, terus ada ketetapan jawaban mendapatkan poin 10. Nah, di sini yang terakhir ada refleksi dari setelah menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, ada yang ingin disampaikan nggak kepada guru mengenai tugas ini? Yang kedua, kesan dan pesan setelah mengerjakan tugas ini. Nah, mungkin ini LKPD tertulis subjektif yang saya buat. Ya, di sini ada LKPD tidak tertulis objektif. Di sini saya mengambil materi tentang macam-macam norma untuk jenjang kelas 7 SMP atau MTS. Di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma secara umum dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan secara jelas 4 jenis norma: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, beserta sumber dari sanksi yang menyertainya. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis pentingnya norma dalam mewujudkan ketertiban, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap kesadaran untuk patuh dan taat terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kelima, peserta didik mampu menghargai keberagaman norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk keyakinan budaya bangsa. Selanjutnya, di sini ada ringkasan materi. Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini ada macam-macam pengertian norma. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada norma agama.
Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Yang keempat, norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat sehingga masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara secara bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan materi yang lebih lengkapnya itu melalui scan barcode. Selanjutnya di sini ada pengerjaan dan tugas. Nah, pertama di sini ada langkah-langkah pengerjaan. Pertama, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan 4 kantong norma beserta macam-macam kartu norma. Nah, tugasnya peserta didik itu berdiskusi bersama teman kelompok untuk mengidentifikasi, mengelompokkan kartu-kartu yang sesuai dengan kantong-kantong norma, dan setiap kelompok harus mempresentasikan alasan mengapa kartu tersebut dikelompokkan ke dalam kategori norma tersebut. Nah, ini ada kantong norma beserta kartu normanya. Selanjutnya di sini ada rubrik penilaian. Nah, di sini ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama itu aspek pengelompokan. Yang kedua, kemampuan presentasi atau penjelasan. Yang ketiga, ada aspek keterampilan, yang dimana aspek keterampilan ada kreativitas dan efektivitas dari kantong norma. Yang selanjutnya adalah fungsionalitas media. Dan yang selanjutnya ada aspek sikap, di mana penilaiannya itu tentang kerjasama kelompok. Dan yang terakhir, di sini akan ditotalkan skor maksimumnya. Nilai sama dengan total skor perolehan dibagi total skor maksimum dikali 100. Nah, itu LKPD tidak tertulis objektif. Tidak tertulis subjektif. Di sini saya mengambil materi tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Di sini untuk kelas 8 untuk jenjang SMP atau MTS. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali bentuk-bentuk keragaman identitas di masyarakat sekitar. Yang kedua, menyadari pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga, merancang dan mempublikasikan kampanye toleransi melalui media sosial sekolah. Dan yang keempat, menunjukkan sikap empati, kolaborasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, di sini ada ringkasan materi. Nah, ringkasan materinya itu ada tentang pengertian toleransi, yang mana toleransi itu adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, gender, hingga gaya hidup, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada bentuk petunjuk pengerjaan ya. Yang pertama itu bentuk kelompok. Jadi buatlah kelompok beranggotaan 4-5 orang. Yang kedua, identifikasi dan diskusikan isu-isu intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun media sosial. Yang ketiga, tentukan pesan kampanye. Nah, di sini ada pilihan tema pesan kampanye yang telah disediakan. Yang pertama ada tema A, pelangi itu indah karena beragam warna. Tema B, toleransi itu keren. Tema C, 5 cara toleransi di sekolah. Tema D, berbeda itu biasa. Yang keempat, pilih bentuk kampanye digital. Bisa melalui poster digital, video pendek berdurasi 2-3 menit, mini vlog, atau infografis. Yang kelima, gunakan aplikasi seperti Canva, Capcut, PowerPoint, dan lain-lain untuk merancang kampanye kalian. 6. Presentasikan hasil kampanye di depan kelas dan dipublikasikan di media sosial masing-masing dengan men-tag media sosial sekolah.
Nah, di sini ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya itu ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama itu kesesuaian tema. Yang kedua, kedalaman masalah atau hasil diskusi. Yang ketiga, kreativitas dan desain digital. Yang kelima itu ada kualitas teknis. Yang keenam itu presentasi dan publikasinya. Yang keenam, kerjasama kelompok. Nah, total skor maksimal itu tidak boleh melebihi 24 dan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, di sini ada refleksi. Nah, refleksinya itu apakah saya sudah cukup menghargai perbedaan di sekitar saya? Yang kedua, kesan pesan setelah mengerjakan tugas ini. Kita masuk ke penilaian non-tes, di mana saya mengambil karakter profil pelajar Pancasila. Di sini ada nama peserta di kelas dan tanggal. Nah, petunjuknya itu isilah kolom skor di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan secara jujur pada skala 1 sampai 4. Di sini ada skor 4 sangat setuju, skor 3 setuju, skor 2 kurang setuju, skor 1 tidak setuju. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya datang tepat waktu dan menyiapkan peralatan belajar secara mandiri. Yang kedua, saya fokus mendengarkan penjelasan guru atau teman saat diskusi. Yang ketiga, saya berani bertanya atau mengemukakan pendapat jika ada hal yang belum dipahami. Yang keempat, saya menyelesaikan tugas yang diberikan dengan usaha terbaik saya. Yang kelima, saya merasa telah memahami konsep materi yang dipelajari hari ini. Yang keenam, saya membantu teman lain yang mengalami kesulitan jika saya sudah paham. Yang ketujuh, saya merasa bangga dengan hasil kerja saya hari ini. Terus di sini ada total skor yang didapatkan. Selanjutnya ada rubrik penilaian untuk guru. Nah, rubrik ini digunakan untuk menerjemahkan total hasil skor yang diisi siswa menjadi nilai kualitatif. Di sini ada kategori sangat mandiri dengan rentang skor 25 sampai 28, mandiri dengan rentang skor 19 sampai 24, cukup mandiri dengan rentang skor 13 sampai 18, perlu bimbingan rentang skor 7 sampai 12. Terus di sini ada nilai akhir, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.